Teman-teman, kenalkan nama saya Sulastri Rofiko, kelas 8 D, sekolah di SMPN Negeri 2 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Rumah saya di Desa Pakijangan. Tujuan saya buat video ini karena tugas dari sekolah yang disuruh bikin fiksi pengalaman pribadi. Saya membuat video ini karena tugas dari guru mapel bahasa Indonesia materi semester 2 materi semester 2 bab 1 tentang membuat cerita pengalaman pribadi. Kali ini saya akan bercerita pengalaman pribadi saya yang berjudul Liburan ke Ragunan. Sebenarnya saya nggak sengaja berlibur ke Ragunan. Awalnya dari sekolah saya mengadakan studi tour ke Jakarta Bandung. Yang waktu itu kebetulan keuangan orang tua saya sedang tidak bagus. Jadi saya tidak bisa mengikuti studi tour tersebut dan saya sempat mengambek kepada orang tua saya dan saya berusaha membujuk orang tua supaya saya bisa ikut studi tour. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa tidak semua keinginan harus terwujud dan dituruti juga, dan saya juga merasa sangat sedih. Saya tidak bisa mengikuti studi tour karena memang orang tua saya sedang mengeluarkan biaya yang sedang cukup banyaknya. Karena biaya tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, keperluan sekolah saya dan untuk biaya kakak saya yang sedang berkuliah di Semarang. Akhirnya dengan perasaan sedih, saya tidak ikut jadi studi tour. Awalnya saya minta ke mama kalau nggak jadi ikut studi tour, saya ingin ke Semarang, ingin ke kakak saya. Karena kebetulan kalau studi tour jadi diliburkan, dan mama saya juga setuju kalau saya jalan-jalan ke Semarang. Namun setelah sehari sebelum hari untuk Semarang, kakak saya mengabarkan bahwa kos-kosan di Semarangnya tidak bisa dinapi oleh keluarga. Akhirnya saya sedih dan kecewa. Mama saya berusaha menenangkan saya. Ya udah, kita liburan di Tangerang di tempatnya bapak saya. Saya menaiki bis yang berada di dekatnya pasar, bis jurusan ke Tangerang, bis Dewantara. Saya mulai berangkat dari sini pagi dan nyampai ke Tangerang itu kira-kira sore. Dan saat saya sampai di sana, saya disambut dengan hujan. Karena saya terlalu capek, jadi saat saya sampai, saya langsung beristirahat, tidur sebentar. Lalu setelah saya beristirahat, paginya saya bingung saya mau ngapain. Karena saya berada di tempat baru dan asing,
berangkat, dulu saya dan adik saya bercanda di ruang depan rumah, dan lingkungan sekitar sangat sepi karena orang-orang pada pergi. Mama yang sedang sibuk mengurus pekerjaan di rumah seperti bersih-bersih, mencuci baju pakaian, mencuci piring di belakang, dan menyiapkan makanan. Jadi saya bersama adik saya menunggu sambil bercanda di ruang tengah. Dan karena menunggu mama saya yang lama, jadi saya merasa bosan, dan setelah pekerjaan mama saya di rumah sudah selesai, mama saya mengajak saya dan adik saya untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan tersebut. Setelah beberapa hari di sana, kebetulan ada teman bapak saya yang mengajak jalan-jalan saya ke Ragunan. Bapak saya cerita ada kawannya yang mengajak jalan-jalan ke Ragunan. Saya dan adik saya sangat antusias, senang dan bahagia karena ternyata akhirnya keesokan paginya kita berangkat ke Ragunan. Kata papa kita berangkat jam 8. Alhamdulillah saat jam 8 kita semua sudah rapi, adik juga sudah rapi, mama sudah rapi, makan buat dibawa. Mama siapin makanan sekalian. Saat jam 8 lebih kita semua sudah selesai, teman bapak saya juga sudah selesai, jadi kita semua berangkat pergi naik mobil lewat tol. Karena di dalam bis saya dan adik saya bercanda gurau dengan anaknya temannya ayah saya, jadi saya cepat akrab bersama mereka sambil sesekali melihat keluar jendela yang banyak gedung-gedung di pinggir-pinggir jalan. Akhirnya pun sampai di Ragunan tidak terlalu siang, dan kami mencari parkiran dulu untuk memarkirkan mobil. Setelah mobil selesai diparkirkan, kami semua membawa barang-barang masing-masing dan masuk ke dalam Ragunan. Kami mulai berkeliling di Ragunan dengan berjalan kaki, menyusuri perjalanan di kiri kanan yang banyak sekali pepohonan. Sesekali kita berhenti untuk melihat ada apa di kandang atau area di sekitar, karena di situ juga masih lumayan pagi dan cuaca agak sedikit mendung, jadi ada hewan-hewan yang dikurung di dalam kandang sedang tidur. Adik saya sibuk mencari harimau, katanya mau lihat harimau. Kalau saya mau lihat monyet. Dan setelah jalan kita sampai di kandang harimau. Ternyata saat sampai di kandang harimau tersebut masih tidur. Kita berkeliling lagi, di belakangnya kan masih ada kandang harimau. Sebentar lagi harimau itu masih tidur juga, ada lagi masih tidur juga, ada satu yang mau terbangun tapi tidak jadi. Terus adalah kandang monyet, monyetnya dalam kandang, terus monyetnya ngeledekin, ada yang sambil melet-melet. Setelah itu kami berjalan lagi. Setelah kami berjalan, kami menemukan kandang. Terus saat kami lihat, kandang tersebut berisi hewan gajah yang sangat besar. Pinggirnya dibikin kayak parit dan ada airnya. Waktu itu gajahnya ada 3 ekor.
ada yang lagi asyik mandi, ada yang lagi rebahan, dan ada juga yang lagi makan sambil berjalan-jalan. Cukup lama kami di kandang gajah melihat gajah yang sedang mandi sambil menyiram-nyiramkan airnya sampai ke atas sangat tinggi. Dan sesekali gajah tersebut membunyikan suaranya pret, karena suara dari gajah yang sangat keras dan sangat mengagetkan membuat saya dan adik saya kaget. Setelah kaget merasa gimana ya, kayak lucu gitu, ketawa. Karena setelah berputar tidak gunan, kami semua merasa lelah dan mencari tempat untuk beristirahat. Untuk beristirahat dan makan sebentar di tempat itu. Beristirahat sambil makan. Setelah makan, jangan lupa membuang sampahnya pada tempatnya, karena tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu dapat membuat kebun binatang Ragunan menjadi kotor. Setelah membuang sampah dan selesai makan, saya membantu mama saya untuk merapikan bekal yang habis digunakan untuk makan. Setelah selesai makan, kami tidak langsung jalan, namun kami duduk sebentar untuk menurunkan makanan. Setelah dirasa makanan sudah turun, kami melanjutkan perjalanan. Kami melihat banyak sekali hewan seperti jerapah, seperti yang tadi sudah diceritakan, ada gajah, harimau yang sedang tidur, monyet, terus juga ada kayak biawak-biawak itu banyak dalam kandang. Setelah melihat hewan-hewan seperti itu, kita terus berjalan dan ada kayak terowongan. Kita memasuki terowongan tersebut, ternyata itu adalah tempat unggas yang di dalam kandang. Itu ada banyak sekali seperti burung merak, burung cendrawasih, dan masih banyak lagi. Saat melihat burung merak mengepakkan sayapnya, saya sangat melihatnya dengan sangat senang, karena melihat burung merak yang sangat bagus sekali sayapnya dan sangat anggun melihat sayap burung merak tersebut. Saya senang sekali bisa melihat burung merak, sangat bagus. Itulah tanda kebagusan ciptaan Tuhan yang sangat beragam dan yang sangat unik-unik, bagus-bagus. Karena sudah siang dan sudah menjelang sore dan rasanya juga sudah cukup lelah letih berjalan, kami memutuskan untuk pulang. Dan setelah kami ingin pulang, melewati pintu keluar, kami melihat tempat ikan-ikan seperti akuarium yang nempel di dinding. Itu banyak ikan seperti ikan arwana. Saat melihat ikan dekat pintu keluar, tiba-tiba cuaca mulai mendung, menandakan akan datangnya hujan. Dan kebetulan juga kami sudah hampir menuju keluar. Kami bergegas kembali ke parkiran untuk pulang. Saat sampai di mobil, hujan pun turun dengan sangat derasnya. Alhamdulillahnya kami semua sudah menaiki mobil, jadi kami semua tidak terkena air hujan. Demikianlah sedikit cerita fiksi dari saya. Akhirnya topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ringkasan dari cerita pengalaman pribadi saya adalah ada acara studi tour Jakarta-Bandung dan saya tidak bisa mengikutinya karena keadaan ekonomi orang tua saya yang sedang menurun. Karena keadaan ekonomi orang tua saya yang sedang menurun, jadi saya tidak bisa mengikuti acara studi tour Jakarta-Bandung tersebut. Namun, awalnya saya merasa sedih karena tidak bisa mengikuti acara tersebut.
Namun pada akhirnya saya merasa senang sekali karena bisa berkumpul dan bersenang-senang sama anggota keluarga orang tua saya. Karena setidaknya saya ditur, jadi saya bisa berlibur bersama keluarga saya ke tempat ayah saya. Jadi saya mendapatkan pengalaman yang lebih membuat saya bahagia. Pengalaman yang saya rasakan, walaupun memang awalnya membuat saya sedih, pada akhirnya membuat saya senang, pengalaman tersebut akan saya ingat selalu. Karena tersebut akan menjadi sangat indah. Jangan pernah memaksakan keadaan orang tua jika orang tua tidak bisa menurutinya, karena tidak semua yang kita inginkan bisa terwujud dengan sangat mudahnya. Sekian, terima kasih.